ketua kelas dipimpin doanya sebelum kita mulai belajar. Mudahnya dengan sama-sama membaca doa sholawat sunnatul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Sekarang kita absen ya. Siapa? Ramianto Alfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita kembali berjumpa di dalam pelajaran sosiologi. Ya, saya harap kalian semangat ya, semangat. Ya, harus tetap semangat belajar ya. Kalian masih muda-muda ya. Kalian tentunya harus punya semangat yang luar biasa ketimbang bapak ibu guru kalian yang sudah tua. Karena dengan belajar kalian mendapatkan ilmu, dengan ilmu kalian akan menjadi seseorang di masa depan, tergantung dari ilmu yang kalian dapatkan ya. Artinya apa yang kalian lakukan saat ini, maka itulah kalian. Kalau kalian belajar tekun di sekolah, ya insya Allah ya akan ada hasil di kemudian hari. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang konflik sosial. Sebelum kita ke materi yang lain, ya coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang jadinya kebertentangan konflik itu yang Azur, apa itu konflik? Ya, terus individu yang satu dengan yang lain saling mengalahkan. Sekarang dengan situasi masyarakat yang saling memukul, saling mengalahkan, banyak pertikaian, banyak masalah, tentunya harus ada penyelesaiannya. Maka dari itu, kita akan mempelajari yang namanya resolusi konflik. Maka tidak boleh dibiarkan konflik itu berlarut-larut, karena akan mengganggu sistem keamanan, kenyamanan masyarakat di sekitar kita. Maka perlu yang namanya resolusi konflik atau upaya penyelesaian konflik. Apa tujuan kita mempelajari resolusi konflik ya? 3.4 menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik. Demikian tujuan mengapa kita mempelajari ini. Yang pertama, melalui tayangan video dan penyajian PPT atau PowerPoint, siswa atau kalian mampu memahami pengertian resolusi dan upaya penyelesaian konflik dengan baik ya. Yang kedua, melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik, kalian mampu. Dan yang ketiga, ya, melalui presentasi siswa mampu memaparkan resolusi dan upaya penyelesaian konflik dan kekerasan di masyarakat dengan salah kita. Ini indikatornya, indikator materi kita ya. Hampir sama dengan tujuan pembelajaran. Pengertian resolusi konflik bisa dilihat, bisa dibaca ya. Uyan, coba dibaca. Apa yang ditanyakan? Ini kan resolusi konflik yang mengatakan koersi, yakni dengan cara paksaan. Itu kan bukan termasuk sukarela namanya. Bagaimana itu penjelasannya? Ya, memang awalnya dia dipaksa seperti ada salah satu penyelesaian konflik dengan cara koersi dipaksa. Tapi melalui paksaan itu dia harus sukarela, di mana harus menghasilkan kesukarelaan untuk menyelesaikan sebuah konflik atau coba. Berarti kita lihat dari resolusi konflik berarti namanya step by step.
Iya, betul. Ya butuh proses, butuh step by step, langkah demi langkah, akhirnya menghasilkan penyelesaian konflik secara sukarela. Beberapa pengertian resolusi konflik yang dikemukakan oleh para ahli. Seperti tadi dibaca ya dari Sinta. Sebab-sebab ya yang ditanyakan, seperti apa menangani sebab-sebab konflik ya. Ayo ada. Ya coba Firman. Faktor penyebab konflik yang kedua yakni adanya perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda. Caranya juga sama untuk menangani sebab-sebab yang kedua ini juga dengan cara toleransi yang tinggi. Itu yang kedua. Dan faktor penyebab konflik hanya itu yang dapat saya jawab sedikit mengenai tentang pertanyaan dari teman kita sesuai dengan pendapat ahli yang nomor 3. Ya, bagaimana Sinta? Bisa dipahami ya, untuk yang maksud dari Fisher ini, untuk kita menyelesaikan sebuah konflik, kita harus mengetahui sebab terjadinya konflik itu. Contoh yang lain, yang misal kalian yang suka mendengar kedua orang tuanya bertengkar, jangan kalian langsung membenci keduanya. Lihat sebab-sebabnya. Kami lebih baik misalnya jurusan IPS atau IPA. Oh, anak IPS lebih baik ketimbang anak IPA. Coba Irlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sana yang Ayo, malu-malu. Angkat tangannya ya. Dari calon Ya. Terima kasih atas tambahannya Nadia. Inisiatif ya, harus punya kemampuan. Ya, pertama kemampuan orientasi. Kemampuan inisiatif resolusi konflik diantaranya. Inisiatif itu kemampuan untuk mau menyelesaikan sebuah konflik. Itu maksudnya ya, ini yang kita bahas. Yunda. Yang besar suaranya ya. Kalau bisa berdiri dulu. Ya, menolak yang namanya kekerasan. Di saat ada yang melakukan kekerasan, kita harus sigap, melerai. Dan kekerasan itu tidak hanya berbentuk fisik. Ada juga berbentuk kata-kata makian. Nah, itu juga kekerasan. Kalau ada yang memaki kalian, harus kalian nasihati. Yang kedua, kemampuan persepsi. Apa? Amati dulu. Cara mengatasi konflik dan juga contoh-contohnya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ada banyak cara mengatasi konflik. Yang pertama adalah koersi. Yang dikatakan koersi adalah penyelesaian konflik dengan cara paksa, dengan cara koersi. Yang kedua adalah kompromi. Yang dikatakan kompromi adalah yang 11 adalah eliminasi. Eliminasi artinya contohnya adalah tersebut dengan harapan agar mereka selesai berkonflik. Selanjutnya penyelesaian konflik yang ke-12 adalah keputusan mayoritas. Keputusan mayoritas adalah penyelesaian konflik dengan cara suara terbanyak. Contohnya adalah Mana yang pernah kalian lakukan untuk menyelesaikan konflik? Itu saja negosiasi. Nah, di saat apa Nadia? belanja membeli pakaian satu bahan. Terus? Ya, terus. Ya, ada apa-apa terus? Ya, kalau kita kalau kita belanja di pasar pasti kita akan negosiasi. Bertawar menawar agar kesepakatan harganya sekian ya. Ya, coba Sinta. Coba berdiri. Waktu itu kan jalan, Ya. ada kecap lah. Nah, kami keluar saja memisah diri biar kalau disambung artinya makin lama ya. Terima kasih untuk Sinta. Ya sebenarnya lebih itu ya, dia mengalah karena memang salah.
Ya, kalau konversi ini perbedaannya dengan segregasi. Selain dari Sinta, apalagi yang dilakukan? Ya, coba Rahuni. Berdiri Rahuni. Ya. Menurut saya ini Ustazah cara menyelesaikan kompetisi itu diantaranya dengan cara kekurangan masing-masing. Mungkin hanya itu. Ya. Oke, untuk yang lain yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Ini mau menambahkan kelas 2. Di sini sebagai contoh di depan tadi yaitu di nomor 12 yaitu suara mayoritas. Nah, jadi kita bukan di sebelah saja ya, mungkin suatu saat nanti teman-teman akan berorganisasi dan dari bagi kelompok ya dengan cara berhitung ya, mulai dari sana ya. Hitung yang besar. 1. Ya, sudah menghitung, silahkan kumpulkan diri. Yang nomor 1 menjadi kelompok 1, yang nomor 2 menjadi kelompok. Dan kalian kerjakan LKPD ini, ya. Sekarang kerjakan dia. Dan nanti kita akan menjawab. Kalian akan presentase melalui LCD, ya. Kalian melalui LCD. Silakan langsung kerjakan. Kerjakan perintah yang ada di LKPD-nya, ya. Nanti kalian akan presentasi seperti biasa, ya. Ya, tulis. Kan kita ice breaking dulu sebelum presentasi ya. Hai kawan, hari ini cantik, tapi lagi bubur plastik. Hai kawanku, kalian ceritamu. Speaking, tentunya pikiran kalian fresh. Kita mulai presentase dari hasil diskusi kalian. Mulai diskusi dengan cara cabut lot. Teman kalian akan maju mencabut nomor ke depan. Nah, nomor yang dicabut maka kelompok itu yang akan maju ya, sesuai dengan ya, itu nomor 2. Berarti kelompok 2. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami mengambil langkah mediasi. Yang begini yang sama-sama menguntungkan untuk si kelompok A dan si kelompok B. Tidak ada tidak ada unsur diterima oleh kedua belah pihak, maka akan diharapkan konflik tersebut akan selesai. Itu.
Ayo, ayo bertanya. Oke. Masih sebut nama dan kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Muhammad Putra dari kelompok 1. Nah, itu saja. Kita di sana sudah jelas. Dari judulnya saja itu tawuran antar pelajar. Misalnya, yang namanya cara mediasi ini harus memiliki prinsip yang seimbang. Itu. Sudah paham? Ya. Ya, mungkin ada yang lain juga bisa langsung tunjuk tangan dari biji bertanya. Ayo kameramen. Ke nomor 2 sudah dilanjut. Nanti kelanjutannya 3 atau 4 ya. Dilanjutkan dia. Siap-siap untuk kelompok yang lain. Siapkan untuk presentasi nomor 3, gambar nomor 3 dan 4. Itu ada 4 gambar ya. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok harus dibedakan? Karena kami belajar dari pengalaman saya ingin mengumpulnya. Jadi saya mengambil tindakan untuk memisahkan diri dari dia, dengan cara memisahkan diri dan menunggu suasana. Suami atau istri mengambil jalan kejelekan, mengambil jalan. Ya. Apa yang harus dilakukan jika cara pemisahan tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut? Bagaimana caranya? Caranya yakni dengan cara sama keluarga istri. Kita menemukan di sana di sana dia adakan musyawarah. Pasti di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita lanjut. Siapa nomor 4? Ayo. Mungkin ada yang menulis, ada yang menjelaskan itu. Oh, ya cukup. Kalau itu cukup. Ya, nomor 2 yang mau dijelaskan. Ayo sudah itu. Ayo terus. Langsung buka pertanyaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan apa yang akan lakukan untuk selanjutnya? Ke sini. Enggak apa-apa, ayo. Ayo. Masalah dengan konsiliasi dengan cara Baca terus langsung. Apa pengertian konsiliasi? Beritahu temannya. Terus ke bawah. Ya, silakan Cinta berdiri. Pertama-tama saya ingin menambahkan ya. Nah, mungkin mengenalkan banyak orang itu. Nah, jadinya terpaksa lah dia mengambil jalur hukum untuk mengenalkan orang-orang itu. Mungkin itu maksudnya. Oh iya. Dan nah, itu sudah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa silakan nih Relan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya meluruskan hanya meluruskan jawaban dari kelompok 3. C ya. Jadi negosiasi itu sebelum konflik tersebut terjadi. Nah, dari sini kita Polda karena menggunakan aparat. Karena untuk membubarkan seorang demonstran itu tidak bisa kita dengan
saja langsung. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak tahu penyelesaian masalahnya itu, tidak tahu penyebabnya. Jadi yang dikatakan yaitu orang yang jujur dan amanah gitu. Kita tidak mungkin mengambil orang yang menjadi moderator atau yang menjadi pihak. Lanjut bertanya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah antar suami istri tersebut sedangkan perempuan tidak ingin kembali sedangkan laki-laki itu ingin kembali? Ini namanya Ya, bagaimana kalau keadaan masalahnya seperti itu, misalnya suami istri? Ini kan pertanyaannya itu bagaimana seorang perempuan itu kasih konsiliasi, yaitu mempertemukan keluarga yang bertikai gitu, seperti dengan suami imama atau dengan suami bisa dibawa ke pengadilan, yaitu judikasi. Misalkan kasal bilang pelik itu seorang laki-laki bukan seorang perempuan, mungkin hanya itu. Ya, silahkan ditutup saja, akan dilanjutkan ke kelompok terakhir. Kami kelompok 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kelompok terakhir, kelompok 3. Karena kita lihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi etnis seperti ini yang saling berkonflik, toleransi. Di sini juga dikarenakan kedua belah pihak juga harus saling menghargai dan menghormati sebagai bentuk pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana kita ketahui, negara kita itu adalah negara yang sangat beragam sekali, yaitu banyak perbedaan suku, bahkan bahasa. Silahkan yang mau bertanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ulman Al-Quran. Ini pertanyaan ini. Ketika kita berbicara masalah konflik antar etnis atau suku, tentu saja jelas ya solusinya itu cuma satu, yaitu toleransi. Tetapi ada apa yang harus dilakukan selain toleransi untuk menenangkan suatu konflik antar etnis? Saya menjawab, mungkin ada kelompok lain. Apa yang harus kita lakukan untuk menenangkan suatu etnis atau suku, sedangkan suku itu yang kita tahu melibatkan banyak orang. pertanyaannya adalah suku yang tahu saya cara mengatasi pertikaian antar etnis itu hanya satu caranya, dengan cara mediasi. Kenapa mediasi? Karena saya melihat dari beberapa konflik antar etnis di Indonesia penyelesaiannya cuma satu cara itu, dengan cara mediasi. Jadi tidak bisa kita masukkan toleransi itu ke dalam resolusi konflik, tetapi kita masukkan ke pencegahan sebelum konflik itu terjadi. Ya, silakan. Saya ingin menambah pertanyaan dari jelas. Seperti yang dikatakan kelompok dan keluarga, kan kita berbicara tentang etnis yang tidak mau toleransi. Kita nih jelas dengan konflik baru kita ambil dari tadi yang kata satu, kita ambil mediasi.
ini sebagai mediator ya. Itu kan pendapat saya, jadi nggak bisa anda paksakan ke pendapatnya dia. Seperti itu. Jadi intinya seperti apa namanya logika dari garis itu. Jadinya pendapat itu nggak bisa kita paksakan ke orang lain. Jadinya kita harus agak menghargai agar mencegah konflik, kita harus toleransi. Oke, setuju? Jangan kita belajar resolusi konflik, malah kita yang akan menimbulkan konflik. Seperti itu ya. Harus menghargai. Ya. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kalian semua dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Silakan untuk presentasi selanjutnya lebih bersemangat lagi ya. Kita sama-sama aplaus semuanya. Oke, perhatikan. Sekarang Ibu Guru akan menyimpulkan, kita sama-sama menyimpulkan dari hasil diskusi kalian ya. Untuk menyelesaikan apa yang ada di LKPD. Yang pertama, tawuran antar pelajar ya. Sebenarnya yang pertama di sana kan ada mediasi ya. Nah, itu harus dilakukan dulu di tawuran antar pelajar, mediasi, konsiliasi. Nah, kalau memang masalahnya pelik, misal dalam tawuran ini ada korban jiwa, ya mungkin ada yang luka-luka sampai ke rumah sakit, dijahit, dioperasi, patah tulang dan sebagainya, bahkan ada yang meninggal, maka akan penyelesaiannya masuk ke yang terakhir itu, adjudikasi, pengadilan. Penyelesaiannya itu tergantung dari situasi konfliknya atau berat ringannya konflik. Konflik yang ringan bisa diselesaikan dengan mediasi, konversi, segregasi. Kan itu sifatnya mengalah. Ya, mengalah. Entah itu mengalah dia salah atau mengalah walaupun dia benar. Ya, intinya 3. Nah, di sini tolak upah murah, wujudkan upah layak demi kesejahteraan buruh. Yaitu kedua belah pihak harus mendatangkan pihak ketiga, yaitu konsiliasi. Ada pihak ketiga seperti badan ketenaga kerjaan yang mengurusi, di mana nanti aspirasi buruh, keinginan buruh akan ditampung oleh Dirjen Lembaga Ketenaga Kerjaan maunya apa. Misal maunya gaji tinggi. Ya, sekarang pihak perusahaan ya akan ditanyakan apakah bisa menaikkan gaji. Ya, kalau tidak bisa akan dicarikan jalan tengah. Untuk menyelesaikan konflik mulai dari tahap pertama yaitu mediasi. Kalau tidak bisa masuk ke konsiliasi, kompromi, negosiasi sampai masuknya larinya ke adjudikasi. Ya, tergantung dari berat ringannya konflik yang terjadi. Nah, itu kesimpulan dari LKPD yang kalian kerjakan. Oke, ini sudah berakhir ya. Terima kasih sudah semangat untuk belajar. Kita akan kita berdoa sebelum pulang ya. Berdoa semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini bernilai ibadah, semoga barokah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sama-sama berdoa dengan sama-sama membaca doa musyawarah. Intiro